Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Septia Anipa dari kelompok 2 dengan NIM 11022000147. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang materi yang kita buat dalam bentuk PowerPoint. Yang pertama saya sendiri yang akan menjelaskan dan seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi yang kami buat yaitu tentang fungsi biaya, fungsi penerimaan, dan analisis laba rugi. Fungsi biaya akan saya jelaskan yaitu fungsi biaya biasanya dilambangkan dalam huruf C. C kapital yang berarti cost atau TC yang berarti total cost. Adapun dua jenis fungsi biaya yaitu yang pertama yaitu fixed cost yang artinya biaya tetap atau tidak berubah-ubah, biasa dilambangkan yaitu FC. Yang kedua yaitu variable cost, fungsi biaya yang dapat berubah-ubah sewaktu-waktu, biasa dilambangkan dengan VC. Fixed cost atau FC atau fungsi biaya tetap merupakan fungsi yang tidak bergantung pada jumlah produk yang diproduksi. Jadi, fungsi biaya tetap merupakan fungsi konstanta atau rumusnya yaitu FC sama dengan K. K adalah fungsi konstanta positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khadijah. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang variable cost. Variable cost atau fungsi biaya yang berubah-ubah atau biaya variabel VC merupakan fungsi biaya yang besarnya bergantung dari jumlah produk yang diproduksi. Jadi, VC sama dengan FQ merupakan hasil kali antara biaya produksi per unit dengan jumlah biaya dan jumlah barang yang diproduksi. Jadi P adalah biaya produksi per unit, di mana biaya produksi per unit senantiasa lebih kecil dibandingkan harga jual per unit tersebut. Maka VC sama dengan F kali Q dengan F sama dengan biaya produksi per unit. Q jumlah produk yang diproduksi. Contoh, suatu produk diproduksikan dengan biaya produk sejumlah 3.000 per unit. Bagaimana fungsi biaya variabel? Di sini fungsi grafik karena interferensinya tidak ada nol, maka fungsi biaya variabel digambarkan melalui titik 0,0 dengan gradien positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enti Ameliani dengan NIM 11022000048. Di sini saya sedikit menjelaskan melanjutkan materi teman-teman saya, mulai dari total cost, BEP, lanjut lagi ke fungsi penerimaan, dan terakhir analisis laba rugi. Baik, yang pertama kita lanjut. Total cost. Fungsi total cost atau TC merupakan penjumlahan antara biaya tetap dengan biaya variabel. TC sama dengan VC ditambah VC. Contoh 4 dari contoh 2 dan contoh 3 di atas, di mana biaya tetap yang dikeluarkan sebuah perusahaan sebesar 100 juta rupiah dan biaya variabelnya 3.000. Maka TC sama dengan 100 juta rupiah ditambah 3.000 Ki. Ternyata intersif dari fungsi total biaya adalah sama dengan biaya tetapnya dan gradiennya sama dengan gradien fungsi biaya tetap. Hal ini mencerminkan bahwa penggambaran fungsi total biaya haruslah melalui titik 0, VC dan sejajar dengan grafik VC. Oke, lanjut ke BEP atau break even point atau titik impas adalah suatu titik atau keadaan di mana suatu perusahaan tidak memperoleh keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian. Dengan kata lain, keuntungan atau kerugian bernilai 0. Laba jika TR lebih besar daripada TC, rugi jika TR lebih kecil daripada TC, BEP jika TR sama dengan TC. Jumlah Ki dalam keadaan BEP dapat ditentukan melalui rumus, yaitu BEP dalam BEP dibagi Ki sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit.
Lanjut ke fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan disebut juga fungsi pendapatan atau fungsi hasil penjualan, dilambangkan dengan R, revenue, atau TR, total revenue. Fungsi penerimaan merupakan fungsi dari output. R sama dengan V, F dalam kurung Q dengan Q sama dengan jumlah produk yang laku terjual. Fungsi penerimaan merupakan hasil kali antara harga jual per unit dengan jumlah barang yang diproduksi dan laku dijual. Jika P adalah harga jual per unit, maka R sama dengan P dikali Q. Dengan P sama dengan harga jual per unit, Q sama dengan jumlah produk yang dijual, R sama dengan total penerimaan. Oke, lanjut yang ketiga. Di sini ada materi analisis laba rugi. Yang pertama, laba rugi adalah selisih jumlah antara jumlah penerimaan dengan jumlah biaya produksi. Yang kedua itu konsep laba rugi. Jika biaya lebih kecil daripada penerimaan, itu kita sebut konsep laba. Jika biayanya lebih besar daripada penerimaan, kita sebut konsep rugi. Lalu jika biaya sama dengan penerimaan, itu kita sebut impas atau break even point, bisa disebut juga dengan BEP. Yang ketiga itu rumus keterangannya. Jadi L itu sama dengan laba atau rugi. Rumusnya itu TR dikurang TC. TR itu penerimaan total, kalau TC itu pengeluaran atau biaya total. Jika L negatif berarti rugi, jika L-nya positif berarti laba. Jika L-nya sama dengan 0 berarti impas. Lanjut, ada contoh yang pertama. Contoh laba yang pertama, Dani membeli mainan bus Tayo dengan harga 10.000, kemudian dijual kepada temannya seharga 15.000. Berapa laba yang diperoleh oleh Dani? Kita pakai rumusnya TR dikurang TC, berarti harga jual dikurang dengan harga belinya. Harga jual Dani 15.000, harga belinya 10.000, tinggal kita kurang aja. Kita menemukan hasil 5.000. Jadi laba yang didapat oleh Dani adalah 5.000. Contoh yang kedua, ada contoh rugi. Andi membeli pensil dengan harga 3.000, kemudian pensil itu dijual kepada temannya dengan harga 2.000. Berapa kerugian yang diterima oleh Andi? Langsung keluarkan rumus ruginya sama dengan harga beli dikurang harga jual. Jadi 3.000 dikurang 2.000. Jadi si Andi rugi 1.000. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.